pulanglah, makasih dok. Ternyata paten juga dokter paru. Sampai begitu. Wah, bagusnya semua katanya. Jadi ini kalau Bapak ingat-ingat, udah sejak kapan lah muncul gejalanya? Ini Cerita. terlalu asik tahun baru aja nih. Banyak kan dikumpul di rumah makan-makan, minum tua. Oh, tahun baru? Iya. Jadi pas tahun baru ada kumpul-kumpul minum tua Bapak? Biasa nggak minum tua? Minumnya, tapi kan terlalu terus-menerus mungkin. Ada aja tamu. Oke. Terus begitu hari kejadian, Oke. normal ya, jam 9 makan. Minum kopi. Ada minum kopi. Minum kopi itu. Oke. Sekitar jam 11. Setelah itu agak ngisak memang. Saya minum air putih. Nah, terus ada ngambil laptop baru ke Binjai, teruskan. Jadi akhirnya jam 2 lah saya sampai di rumah, baru makanlah. Kebetulan mau makan itu ada depan itu gado-gado. Sama makan ya kami, makan gado-gado. Setelah itu istirahat tidur. Jam 3 lah kejadian, kok nggak beres. Perut ini. Siapa ini? Apa salah? Apa Sayurannya ini kan gitu sayuran lah. si Ati ini ya. Biasa nggak gitu kan? Apa tahu goreng yang salah gitu. Tapi kenapa kami nggak apa-apa kan? Ada tukang kusuk itu kan si Slamet, dia pakai merica sama cabai, nggak cocok lagi ke perut bapak itu. Oh itulah ceritanya. Gila lah ya. Pedih terus. Itulah mulanya gitu, nggak pernah. Supaya jalan keluar, supaya yuk ke rumah sakit aja bersuntik. Tapi nggak ke rumah sakit. Pulang, namanya katanya nggak usah. Bisa, ya. Tapi Karena sakit setelah terus. suntik sempat hilang. Sakit. Hilang sebentar aja, baru sampai di rumah Jam kami 8, kusuk lah. udah. Kusuk badan lah, Betul maksud. ini Tapi kita perut apa? jangan dipegang gitu lah. Oh, sakit lagi ya. Itulah. Sakit lagi baru kembali kami nami. Jadi ini sampai hari ini mulai pulang muncul dari sakit rumah semalam? sakit. Atau hari ini? Hari ini aja. Semalam sehat. Sehat, udah nyetir pun di Hasmara. Semalam kemana Bapak? Jalan-jalan? Sabar. Jalan-jalan? Jalan-jalan. Oh, kalau jalan-jalan sehat. Kalau udah di rumah sakit lagi. Iya. Jadi, Kira gitu? emang ada, ada tuh ada ya di sini apa kita obati itu aja ya judulnya. Tapi udah di USG? Hah? Di USG nggak ada. Udah di USG? Apa diperiksa di sana? Iya USG. Udah kan? Udah. Jalan-jalan sehat, kalau di rumah kambuh. Wah, ada lagi deh ini kalau di jalan-jalan. Itu. Ya, masih ada di sini yang mau diobati di lambungku ini. Entah luka, entah apa lah ya, iritasi apa. Bapak lah. yakin ada luka di lambung? Kalau luka di lambung dia biasanya ya buang air besar hitam. Lancar. Enggak. Karena Tidak makanan. ada. Muntahnya Nggak ada berdarah. Nggak ada muntah. Enggak ada. Iya, aduh anjir. Tapi pemikiran Bapak lambungnya Rusak. Iya, rusak. saya kadang mau keringat dingin. Keringat dingin ada. Ada rasa takut, Pak. Takut mati. Takut mati. Sebenarnya rasa takut boleh dibilang nggak ada, tapi nggak boleh kita bohongi kan ya kan? Iya, jangan Kita, bohong. gitu kan? Jangan Saya sebenarnya nggak ada. Tapi yang takut kan? Enggak ada takut. Baik-baik semua kan anak-anak semua. Apa hubungannya baik-baik anak-anak sama takut kan? Takut mati maksudnya. Iya takut mati juga. Waktu kesakitan itu, Heeh. karena saya kawan-kawan saya udah nama-namanya. Si Suryanto kemarin hanya nyapu-nyapu dia kena paku, infeksi, tiba telepon lagi kami. Aduh sakit aku lagi. Iya. Bawa ke rumah Tetanus. sakit sudah. Udah tiba tetanus ke rumah sakit medik ke Binjai. Besoknya kebas-kebas bawa ke Damalik 2 hari meninggal. Meninggal. Iya kan? Dengar itu Bapak? Memang di usia kami gini, terkejut-terkejut dengar kawan kok bisa dia meninggal ya. Oh, terkejut dengar yang meninggal ya? Cakap gitu. Jadi tidak terlalu, tapi memang itu adalah supaya membuktikan memang. Berarti takut lah meninggal. Ngapain Bapak terkejut kalau nggak takut? Ya, itu materi juga. Hah? Benar nggak? Takut lah meninggal ya. Takut ya. Sedih gitu. Membayangkan meninggal itu sedih. Enggak juga sebenarnya. Apa membayangkan meninggal itu? Enggak, waktu saya sakitan kemarin di rumah sakit, aku rasa orang kawan-kawan yang meninggal ini kayak gini tuh ya. Berarti Sampai- Bapak mencegah jangan sampai meninggal.
Ada berpikiran apa yang harus kubuat supaya nggak meninggal aku? Lebih Tuhan menjaga daripada mengobati. Nggak pernah kepikir gitu, santai aja menjalani. Tapi memang Santai Itu, aja. uh, sebenarnya. Menurut baru Bapak, ini aja memang sakit. santai. Santai lah. Iya, nggak pernah sakit. Baru ini pensiun. Ngisi waktu itu hanya pertemuan keluarga. di gereja. Program aja. gereja itu macam keluarga. Oke. Kalau nggak ketemu rindu. Kalau ketemu bisa ngomong sampai 12. Berarti kalau nanti Oh, meninggal iya. nggak ketemu lagi gimana? Malah biasa aja. Nggak juga. Masih nggak? Ada lagi. Berlalunya itu ya kan. Berlalunya itu tidak juga. Berlalunya. Tuhan yang Kenapa menentukan takut semuanya. Bapak mendengar orang meninggal? Nggak terlalu. Hanya kan menghitung-hitung Bapak itu kawan-kawan gitu kan. yang meninggal. Eh. Apa hitungannya? Kok meninggal? Kok iya kok. Menurut Bapak nggak boleh orang meninggal usia kayak ke orang Bapak ini? Lah, tapi kan seperti itu ya kawan itu ya. Kebetulan saya kan di ketua-ketuaan gitu. Saya ketua organisasi, ketua pabrik Langkat. Oke. Kan gitu, ketua di datingan kan gitu. Oke. Jadi setiap ada perkembangan itu sakit selalu Bapak apa. ikutin terus ya. Kita ikuti terus. Berarti banyak berpikir tentang penyakit. Enggak juga. Hanya udah tahu kali kan. Udah tahu Dan itu tugas kita. Apa tugas kita? Menyokong keluarga yang berduka ini kan. Sabar ya Bu. Oke. Gimana kabar Rusli? Pemulihan aku, ya aku juga kemarin pernah ambil. Bisa gitu ya, karena dia penyakit tahunan kan, dia banyak penyakit tahunan. Oke. Hmm. Jadi kalau Jadi kita itu tugas kita, Bos. apa tugas kita? Menyemangati kawan. Menyemangati. Iya. Bukan nanya penyakitnya ya. Iya. Tapi yang kenyataannya yang Bapak ikuti penyakitnya. Nah juga kan banyak hati itu dia. Kalau itu berapa kan setiap inilah aku datang. Gimana lah menyemangati orang yang sakit? Ya paling tidak kan ada ditegur sapa, rupanya masih ada yang kawan, ya paling gitu kan. Hanya Sama itu dengan saja. kita. Tapi Bapak terkejut kalau ada yang meninggal. Enggak. Wajar. Wajar. Karena banyak kali kawannya kan. Maka ketika mendengar kabar meninggal, perasaan Bapak apa? Aduh, cepat juga kawan itu ya, sehat, ganteng gitu paling kan. Kecewa Enggak. atau bertanya, kenapa Enggak. cepat? Enggak. Jadi, Enggak. tapi Bapak bilang Wajar. cepat. Padahal wajar. Malah kami kan aku capai itu kan 1.000. Sekarang di posisi 150 orang yang sudah meninggal. Oh. Itu 93 ya. Umur berapa itu Pak? Posisi lah, posisi 58 sampai 65 lah. 58 sampai Sampai 65 ya. 65. Jadi Ya. yang ke 58 sampai dengan 65 udah banyak meninggal ya. Iya. Berapa persen? 15% ya? 50%. 15%. 15% udah meninggal. Ada kebetulan kan ada datanya. Dikirim itu. Menurut Bapak itu wajar? Wajar lah, begitulah Bang. Pelajarannya begitulah Bang secara manusia kan. Kita lihat pun di gereja kan. Jemaat HKBP Binjai 2.000 jiwa atau Ya. 1.000 kakak sampai 3.000 jiwa. Dan usia-usia itu kan bisa kita lihat. Lahir ulang tahun kan tiap minggu dibuat tuh bisa kita baca. Persentase berapa lagi kelahiran 19 sekian. Jadi kalau ditanya Bapak siap yang meninggal? Siap aja lah dokter. Siap aja lah. Siap. Tapi kan asik ingin kita. Tapi Tapi masih berdoa kita biar paling enggak ya kan melihat cucu lah sampai apa kan gitu. Berarti berharap. Berharap lah berdoa. Berharap Bisa sehat-sehat lihat- bisa juga. lihat cucu. Terus, Apa menurut Bapak kalau kita berharap umur panjang, terus kita pasti umur panjang? berdoa gitu. Kalau pada dikasih Tuhan siap. Normal aja seperti tanggapan orang. Enggak aku buat itu. Memang kalau dulu programnya aku harus umur sekian lah baru anak si cucuku itu menjadi ini. Wah ini kita hebat lah ini. Kita ada kenang-kenangan kan gitu. Kalau di sekarang semakin sering kita dengar di umur sekarang 66. Iya. 56, 4 tahun lagi kan 70. Jadi kawan-kawan yang udah 70, memang kalau sehat betul enak. Bapaknya itu kan. Pengennya gitu Bapak. Pengennya gitu. Kalau nggak kayak gitu, Ya nggak apa-apa lah.
Nggak kecewa. Gak kecewa juga lah. Kecewa juga. Berubah lah mungkin pemikiran kita kan nggak keluar. Berubah. Kalau udah sakit kan berubah pikirannya. Jadi Kalau beban udah lagi sakit jadi berubah. Berubah lah lagi. pikirannya. Berarti kalau udah sakit kita jadi Berubah lah pola pikir. Jadi kayak mana Pola nih, Pak? pikir. Pola Ya, pikir. nerima lah. terpaksa. Terpaksa nerima. Terpaksa nerima. Berarti nggak bahagia ya? Iya. Atau tidak bahagia? Tidak baik. Artinya tidak mungkin orang sakit bisa bahagia. Iya, kalau sekarang kan sehat kan ingin. Iya. Masih pengen lagi kita ke Bandung lagi lah. Kan gitu, bernostalgia ke sini lagi. Kan gitu. Tidak Kalau- mungkin orang sakit bahagia. Iya. Maka Bapak takut Sakit. Gitu. Betul tuh. Takut. Takut sakit. Takut sakit. Saya termasuk rajin mengikuti perkembangan atau mengikuti pengalaman kawan tentang kesehatan ini. Untuk apa? Contohnya olahraga, saya dapatnya kan gitu, makan, istirahat, tidur. Artinya Bapak saya- ikuti orang-orang sehat ya, Iya, ngikuti lah. Dan supaya Bapak supaya kita Iya, sehat, iya. supaya sehat. Termasuk salah satu pikiran. Pernah nggak terpikir sama Bapak yang udah Bapak ikuti bagusnya dia menjaga semua kesehatan olahraga, rupanya meninggal ya? Ada banyak. Itu kayak mana pendapat Bapak? Memang kadang-kadang susah ya membahas itu. Udah panggil Banyak orang kali. kuasa lah. Banyak kali kawan. bahas lah, Pak. Banyak kali kawan. Sehat, tukang gembira. Rupanya meninggal. Wah, ibadah. Takut. Nggak bingung Bapak? Ya, memang begitu dan sering udah banyak kali kita lihat contoh lah itu Iya, ya. pertanyaanku. Bingungkah Bapak melihat orang yang sudah menjaga kesehatan Iya. atau yang selama ini sehat-sehat Iya. lalu meninggal? Ya, apalagi yang sudah punya kan, banyak dokter khusus lagi banyak. Bingung. Iya kan, sakit juga kan. Berarti takut tetap meninggal. Tetap takut. Takut Normalnya aja gitu takut. Karena Bapak bilang dari Iya. awal nggak takut. Tapi kalau udah begitu siap aja. Iyalah, kalau Terima udah meninggal aja. siap nggak siap Atau gitu, Pak. sakit Nggak tahu sakit lagi. pun. Makanya saya datang ke dokter ini kan. Supaya Kan langkah gimana lah langkahku supaya. Cocok. Nah, gimana Lalu lah. Bapak tanya sama kan, Iya. apa obatku kan gitu kan? Iya. Jawabnya Amsal 17 ayat 22. Pernah Bapak baca tuh? Saya tidak tahu. Baca situ. Amsal. diskusi. Amsal berapa Dok? 17 ayat 22. Amsal 12 ayat 17 ayat Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa obat? Iya. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya. Ya itu mah. Gembira apa? Iya. Udah ada di statusku dulu. Status Facebook udah pernah kebuatin. Iya, status boleh dibuat status. Iya. Pertanyaannya gembira kah Bapak? Iya, hati yang gembira adalah obat. Inilah kita cari selalu. Berarti masih kita cari ke Nah, gembira. Gembiraan. Isi waktu itu. Adakah hal di dunia ini yang bisa kita buat jadi alasan kita gembira? Ada Pak. Kalau menurut Bapak lah, Bapak bisa gembira kalau karena apa aja? Alasan kegembiraannya apa? Alasan gembira. Satu mungkin masuklah kalau sehat. Alasan gembira. Kita kan mencari yang positif dan yang baik, yang mengisi waktu. Sebutkan apa? Kan itu. Satu sehat. Iya, 2 itu gembira. Uang. Gembira kalau ada uang? Gembira. Jelas. Atau nggak gembira kalau ada uang? Nomor 2-nya itu masih sahabat, teman, Teman. itu keluarga. Oke, Itu yang masih. teman ya. Iya. Kalau teman masih ada ya. Iya. Terus? Kalau ada itu baru Keluarga lah ya. Keluarga. Nomor 1 tadi apa Iya. Pak? Sehat. sehat boleh lah kan, sehat keluarga. Keluarga. Istri lah ya.
termasuk di dalam keluarga lah. Istri termasuk? Keluarga, istri, anak kan dalam keluarga lah. Family Terus, kan. Istri? Enggak. Istri. Istri itu ada keluarga lah, ada Ya, family nah, kita. disimpulkan lah kalau istri Simpel itu. kita. Mantap. Terus kalau Pak, habis. Ini kan kita mencari bagaimana supaya Gembira. gembira. Itu tadi mencari suasana, mengisi Suasana. waktu. Apa Contohnya, itu contohnya seperti nanti ini kan ini habis ini Pak, habis pulang dari situ makan kita Pak. Kegiatan, Kata ya. anakku tadi kan. Makan. Itu kan sudah mencari suasana untuk mengisi waktu bersama. Itu kan termasuk apa? Supaya gembira. Rekreasi atau Kebahagiaan. jumpa atau dikunjungi atau mengunjungi kan gitu kan. Ada yang dikunjungi. Ada yang mau kita kunjungi, kita dikunjungi. Berarti Itu saya cari itu potensinya ini sekarang Bapak bisa gembira atau enggak? potensinya. Bisa. Bisa ya. Saya Maka termasuklah salah satu tadi Bapak rasa semalam Iya. waktu jalan-jalan Iya. sama siapa semalam Bapak? Sama ibu. Dia kan kerja, Ya. kebetulan ikut aja lah tuh beda pakai di rumah sana. Enak ya? Dekat. Dekat-dekat dengan istri Iya, enak ya? 20 kilometer ya. Enak kan? Nah. Dekat dengan istri kan? Iya, ya. Di Dia samping kita dia. sana pun saya juga kan ada kantor saya juga. Nah, Kantor organisasi jumpa lah. Nah, situ. jumpa lagi sama puasa, teman. puasa orang itu. Iya. sama-sama istri, Iya. gembira Wak. Iya, curhat lah situ. Nah, ada kawan Iya, cerita. 1 jam mah terisi lumayan. Berarti ada teman cerita ya. Ada teman Bapak cerita. merasa kalau ada teman cerita enak. Enak. Habis. Dah, kerja. Apalagi ya, Kegembiraan Bapak. yang tadilah kan kebutuhannya kan sudah kan Dah habis. Udah Uang di- tadi nggak masuk. Masuk masuk lah, itulah Ada sudah uang. sudah dipersiapkan. Itu kan tinggal kita ngatur. Kalau gaji pensiun 3,5 juta kan cukup lah. Pengen listrik 500 kan gitu. Tapi kalau Dipaskan lah cukup itu. lah ya. Kalau uang cukup ya. Cukup lah itu dipakai pas. Dipakai Nggak pas. berlebih. Nggak berlebih. Tapi nggak boleh kurang. Kurang. Karena kalau kurang nanti bahaya. Cukup, secukupnya. Oke, jadi kalau kulihat alasan kegembiraan Bapak ini, semua alasannya ini adalah sesuatu yang kalau kita sebut dia fana, tidak kekal. Nah, Kemungkinan besar bisa hilang. Kemungkinan besar. Maka orang yang gembira karena sehat, gembira karena punya keluarga, gembira karena punya teman, gembira karena bisa buat kegiatan sama teman-teman, gembira karena ada teman cerita, bahkan yang nomor 6 gembira kalau ada uang. Yang semua ini mungkin kegembiraannya hanya bisa berlangsung 1-2 hari sementara. Semata-mata. Yes. Hari ini aku berpikir aku gembira karena sehat. Mana ada orang bisa sehat terus? Besok awak tersandung, sakit kaki awak, hilang kegembiraan. Sama kayak Bapak. iya. Lagi sakit Bapak pasti nggak bisa gembira. Betul? Usahakan juga. Ya tapi nggak bisa. Kau tengok aku sakit aku. Cari perhatian. Sementara kawan sana dari pun lagi gembira. sakit. Iya. Gembira juga. Sampai ku marah-marahi. Tahu angan-anganmu aja melihat aku nggak ada sayang gitu. Sampai kepukul-pukul dia. Tapi saya ngerti di balik itu dok. Ya. Nah, memang itu nggak jadi uraian di dalam pertanyaan. Ya. Nomor satunya itu Ya. Tuhan. Oke. Nomor satu. Saya Gimana? situ ah. Kayak mana caranya gembira? Ya udahlah, tetapnya kita tidak pernah tetap berdoa menyerahkan semuanya. Oke. Saya kebetulan lahir di gereja. Oke. Bapakku kan di Porhanger dulu. Oke. Nah, begitu saya masuk jadi tentara, biasa aja. Tapi begitu dilantik jadi saya jadi Sintua, Lain rasanya. badang dari Sibolga. Inilah udah ketiga lah kawan aku jadi Sintua. 3 lagi. Kebetulan kami 6. 5 kami jadi Sintua. Tinggal satunya tidak. Baru satu lagi kan. Nah, itulah doanya dan itulah kami. Nggak terurai di situ. Kalau pekerjaan satu saat tidak tertinggal itu, dok. Itulah kehidupan kami. Kami ibadah terus. Berarti harusnya Bapak udah bisa sembuh lah. Udah. Hah? Udah.
Udah kan? Saya karena nggak dipertanyakan itu nggak masuk itu masalah iman. Iman. Mau pakai itunya. Nomor satu Tuhan Nomor kan? satu Tuhan itu. Kalau itu dok saya bilang, begitu saya masuk tentara, lajang saya di Kabanjai sana, ikut lapor sebelum. Udah. Pindah saya didoakan Napo Subulung ini sekolah jadi sersan. Jadi kelompok pendeta Huria yang mendoakan aku memberangkatkan. Berapa itu? 400 tentara. 12 yang lulus, saya di dalam. Bukan terpintar. Tapi tahu orang itu terrajin lah. Imaduli-dulina kurju. Marhuria teh. Ada anak perangeri kan. Bapak pun bilang orang itu, "Sotung bailah hoda, dok konan perangeri hoda." Gitu, begitu. Masuk mengoli. Nah, di gereja kami itu juga gitu. Mengharapkan Yesin tua. Tahun 85 saya mengoli, 89 saya Yesin tua. Umur berapa kita? Umur 32. Ya kan? 32 ya? Begitu juga testing saya sekolah perwira itu. Masuk. Doa jemaat. Senanglah semua ruas kita ini Sekolah perwira. berangkat perwira. Itu tahun 92. Jadi semua aku rasakan. Karena saya keaktifan saya di gereja lah saya bisa begini. Walaupun hanya sebegininya, kaptennya. Malah tihon mereka. Di daerah pun. Karena keaktifan di gereja ya? Iya. Sekarang aku tanya, Iya. menurut Bapak sampai umur berapa Bapak bisa aktif di gereja? Terus ini, kalau mampu. Ini saya kalau masih ikut saya song leader ya. Masih song leader. Menang kita song Kalau leader. misalnya nanti tiba-tiba Bapak serak, nggak bisa nyanyi. Udahlah, itu pun kan bukan karena paksaan. Amang loh, orang amang udah mengatusi not kata si Panjaitan kan. Gas niku. Ya kan? Bukan aku sodorkan, bukan. Tapi kok nggak motivasiku? Masih bisa kok di sana. Kemarin di HKBP kan, kemarin di song leader di gereja. Ini kan termasuk bagian itu. Bagian melayani. Di kor kami penasihat aku kan. Penasihat janganlah kita terlambat. Ya kan, janganlah kita tunjukkan. Kita buat kekerapan diri kita. Kekeluargaan, begitu. Enak lah. Enak. Gembira ya. Iya, gembira. Itulah. Berarti Saya ngerti, saya pun udah saya nangkap lah ya. anggap dokter ini pun sudah pernah saya baca tulisannya dah. Udah nangkap Ingat ya? saya ingat. Tulisan dokter ini dia lah di Facebook apa di mana ya? Iya, Bu, dia udah baru jumpa dokter ini kan. Kalah kita, aku. Mau udah tahu. Udah. Jadi nggak Udah. ada sakit Bapak. Udah ada penyakit ya dokter. Nggak ada Pak. Gini, Makasih. aku mau membantu jelaskan aja kenapa Iya. muncul rasa sakit dengan kondisi kayak Bapak ini ya. Hmm. Tadinya sebelum menyadari ini ya. Ini otak kita Pak. Iya. Ya. Udah. Iya dokter. Yang merah ini adalah pusat emosional atau perasaan kita. Begitu. Maka semua rasa sedih, rasa takut, rasa kecewa, rasa kesal, entah sama suami, sama anak, sama siapapun yang rasa nggak enak di sini. Tapi termasuk juga rasa gembira di sini. Di sini adalah pusat dari semua saraf-saraf yang dari sini. Sebelum dia turun ke badan kita, dia harus lewat dari ini, yang merah ini. Maka termasuk ke lambung Bapak. Ke lambung Bapak sarafnya lewat dari sini. Maka apa yang banyak dirasakan oleh bagian yang merah ini, demikianlah dia akan bekerja. Kalau negatif dia perasaan kita, naiklah asam lambung kita. Muncullah gejala Bapak itu. Sakit di kiri, penuh rasa perutnya, ngisep kayak mau terbakar. Maka apa obatnya? Ini harus gembira. Gembira. Bagaimana bisa gembira? Udah pas Hindari. jawab Bapak, karena Tuhan saja. Sekarang yang mana? Kalau Bapak jawab tadi karena melayani di gereja, itu nggak bisa jadi dasar kegembiraan.
Sebab Bisa. ada waktu-waktu kemarin COVID gereja kosong. Iya. Maka banyak juga yang tadinya dia sehat-sehat karena melayani di gereja tiba-tiba drop karena nggak ada lagi tempat dia bisa mengalami kegembiraan. Iya. Maka dengan apa? Bapak tarik nafas coba. Buang. Apa yang Bapak tarik? Udara angin ya. Dari siapa udaranya? Tuhan. Gratis atau bayar? Gratis. Cuma-cuma. Enak nggak? Dari Enak. gratis? Yes. Enak Tuhan, enak. Berarti waktu mau lihat ya Tuhan. Iya, Masih kau udah mampu biasa berarti. ya tuh dia. Lagi sakit perut Bapak? Lagi sakit, Bapak tarik nafas. Apa yang Bapak tarik? Udara. Udara. Dari siapa udaranya? Itu. Dari Tuhan. Gratis. Berapa? Kita tak tahu. Bapak kesal lihat siapa? Ada kesal lihat orang? Boleh dikatakan tidak. Tidak ada. Tidak ada. Artinya bisakah Bapak menerima orang yang jahat? Bisa. Bisa. Benci Bapak? Tidak benci, tapi kan aduh seperti itulah dia ya. Gimana paling langkah apa yang kubuat berubah. Apa yang mau Bapak? Kalau dekat kita di lingkungan kita kan gitu. Kalau Apa yang kata lain Tuhan kan Yesus? nah udahlah itu. Apa kata Tuhan Yesus? Ini. Kasih. Kalau itu emang gak. Kasihilah musuhmu. Iya. Berarti supaya kita bisa gembiranya, Paul, lihat orang yang jahat, ya udahlah sayang aku sama kau. I love you. Apa arti sayang? Baca 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Udah dia jahat. Kayak dibilang Tuhan Yesus, ampunilah dia Bapa sebab dia tidak tahu. Kenapa dasarnya Tuhan Yesus bilang itu? Ya ini Pak, yang otak tadi. Pernah lihat orang gila di jalan? Ada. Ini udah rusak ini Pak. Yang ada di sini hanya hal negatif. Marah di situ, kebencian di situ, kecewa di situ, sakit hati di situ. Dengan lain kata, kalau pernah membaca, pasti pernah membaca akar pahit. Ini akar pahit Pak. Kalau semua ini hanya ada pahit rasanya. Dikasih Tuhan pun napas nggak bisa dia senang. Coba aku tanya Bapak. Pernah nggak kita berpikir seperti itu kadang? Kok kayak gini hidup ini? Bawa sesama ngomong. Iya. Kok meninggal dia? Itu suka Tuhan. Iya. Ada orang pang. Ada wadam. Ada waria. Puasa. Ada Nggak apa-apa. yang tidur-tidur di pinggir jalan. Iya. Anggap aja udah rusak otaknya Pak. Iya. Lalu apa kata Tuhan sama orang yang jahat itu? Kasih. Iya. Kasihlah. Kita di lingkungan kita itu kan bisa baca. Kalau ada di seputaran rumah kita itu paling Pak saya. Kenapa disuruh Tuhan kita sama-sama mengasihi? tegurnya kita. Iya Pak. Sama sapa. Tapi beda dia menjawab kita. Kenapa disuruh Tuhan kita mengasihi musuh? Iya. Karena ini hanya bisa disembuhkan dengan hati yang gembira. Bapak mau buat dia gembira? Orang jahat itu? Nggak mampu kan, paling nggak kalau kebutuhannya diberikan buat gembira paling Iya. kalau diterima. Iya. Eh, Pada akhirnya ya udahlah, dia mau terima syukur, dia nggak mau terima ya urusan dia sama tuh. macam-macam ada juga. Gimana caranya kita kasih pakaian di situ ya, sampai kita buat Tapi udah disuruh Tuhan. tetangga. Kayak gitu. Berilah makan jika seterumu lapar. Berilah dia minum jika dia haus. Ngapain panik kita melihat orang jahat? Iya. Tenang-tenang aja. Jangan marah lihat orang jahat. Ya biasa aja. Udah rusak otaknya bilang. Tadi dokter kalau program kami datang ke sini, Hmm. jumpa dokter begini, saya di endoskopi dulu lah untuk melihat ke sana tadi polaku, arahku. Oh ya. Iya kan? Endoskopi itu hanya bisa dilakukan seorang endoskopis. Iya. Ya. Dan itu kemudian ada prosedur. Jadi Dan kalau ada indika. jawabnya sekarang ini Indikasi. nggak perlu lagi rupanya kita harus cari gembira buat Alkitab kita pun kita mulai lagi lah jadwal Kalau aku kan terus ibadah yang itu. ibadah apa? Iya tapi bawa dengan kontrak nama tuh kita tuh Iyalah, pastilah. untuk Tapi teguran tanah dua. nama bimbing Kalau aku kan kita gitu. yang opung-opung ini suami istri ini dari mana lagi sumber kebahagiaan kalau bukan antara suami Iya. dan istri aja, nggak ada yang lain. Kalau yang lain kita harapkan kecewanya kita.
udah terjawab. Terima kasih dokter, kami saya udah Nangkep ya Pak ya? udah nanggap, dokter ini udah kenal, udah tahu, udah saya ikuti dan cuman adalah Jadi udah dengar dengar, kata dokter. itulah. Berarti kita harus lebih Luar biasa. hari Jangan tua cari penyakit. hari tua ini baru kita harus mendalami Sama Tuhan. mendekat Tuhan Lain. gitu. Tidak boleh gitu bilang, Amai gitu biar tidak boleh kayak gitu lagi. Kayak gini hari ini juga dokter kan gitu juga bilang anak kami tadi. Mama di mana? Udah di depan itu di dokter ini. Udah masuk, udah konsul dia. Pulang dari sana kita nanti makan bersama ya, Ma. Kan gitu. Oh iya, tapi coba ucapkan gini aja. Tapi Mama sekarang kan mau sermon, aku bilang gitu aja. Oh iya Maya, katanya kayak gitu. Ya kita kan nggak tugas juga kita. Biar kayak mana pun kan. Nggak tugas juga kita. Karena juga pelayan di gereja kan gitu. Ya. Tapi itu harus dibagi. Itu makanya dibagi, itu tadi bagi juga kan. Sana Bang. sini dibagi juga. Jadi dan bagi tinggal kau tinggal lo kau tengok lah. Oh, Inang aktif di gereja? Situ. Tapi emang Sintu juga? Udah pensiun Sama lah. ya? Oh udah pensiunnya ya? Aktifnya di Inang ya? Iya. Situ masih aktif. Nanti 65 baru pensiun. Jadi mana lebih banyak Inang layani? Gereja apa suami? Oh, sama-sama melayani juga di rumah pun dilayani. Mana lebih banyak? Lebih banyak di ini kurasa di rumah pun. Coba tanya sama Bapak, cukup? Cukup yang kulayani di rumah itu. Cukup lah itu. Pakai cukup lah itu. Itu, Jujur ya, aja. jujur Bapak lah. kurang bilang. Nggak boleh. Kurang, ya, kan kurang, ini. kurang. Benar. Karena banyak sekarang suami istri akhirnya kecewa. Bukan karena perbuatan jahat, karena satu sibuk sendiri. Sibuk sendiri. Dia pikir dia melayani Tuhan, tahu suaminya nggak terlayani. Kalau saya pikir kerasa ya di rumah itu pun kerasa lebih Terus saja semua ya. Inang nggak pikir. ada, nggak masuk ke gini. Hah, Sampai istirahat pun saya nggak pernah sempat. iya. Benar. Demi rumah ini semua juga kulayani semua di dalam rumah itu Iya, contohnya. harusnya Inang mungkin nggak perlu Satu. istirahat sebanyak itu kalau nggak usah melayani di gereja. Oh, ayo orang aku panggilan Tuhan harus melayani di gereja juga bisa. Kan gitu. Panggilan istri melayani di gereja. Hah? Ya, istri juga sebagai istri aku kulayani suamiku dengan baiknya gitu. Iya, udah cukup belum dirasanya? Hah? Udah cukup belum dirasanya? Katanya. Anon mau tepat orang. Jadi sebenarnya aku ya juga gurunya kan, walaupun dia. Mungkin dulu waktu Bapak Sinto aktif, Inang pun mungkin kecewa. Kau kan hanya gerejamu yang kau perhatikan, aku nggak kau perhatikan. Marah-marah, gampang marah, ya kan? Gampang marah. Iya. Sampai iya. sekarang. Oh, Pantas Inang sedih kulihat. Iya, Allah. Betul, Pak. Kita kadang-kadang ini Apa kadang-kadang? Alah, udah ngomong. Aku tanya. Ini gimana burju? Pak, Bapak sayang kan? sayang lah. Kalau arti sayang apa tadi? Sabar. Jadi kalau aku marah sama istriku, aku marah sama diriku. Joseph, kau marah sama istrimu, berarti kau nggak sayang. Karena jauh sebenarnya banyak ibu-ibu akhirnya memilih melayani di gereja karena itu obatnya. Kalau lihat suami sakit. Empat kalian dulu. Tahu Rina? Enggak juga. Iya Kalau lah. suami sakit juga. Contoh lah kita ini kalian itu empat lah ina. Sudi suami na hansong kasomanawo lawan burju. Itu kan stres datang hal lagi. Sukuma kita udah tahu itu. Ya orang itu kalau aku kan enggak stres, aku enggak Iya stres. toh. Enggak. Bisa. Iya. Mbak, bisa Tapi nyatu tetap jadi- tetap nggak sempurna juga kan. Nggak Tersoli stres, betul. Tersoli deh. Apalagi kalau dokter lain nanya yang tiga itu sama kamu. Pasti beda jawabnya. Itu jadi beban dia melayani suaminya itu. Nggak bisa ngikut. Kalau aku kan dari sekian udah masih bisa mengimbangi. Saya kata tersoli ini pasti ada. Iya ada tiga ina. Habis suami na sudah langgui nangga bola. Apa nih kalau gede nih? Aku udah mangelek-kelek jadi ikutlah dua. Kebetulan ada organis punguan parhalado, ada arisan sekali sebulan. Suaminya nggak mau ikut. Dengan AOP tuh tinggal satu lagi. Cuma Nalwi kan. Itulah beban, beban itu ke Ina, Rumangulai tetapnya ada tantangan.
Makasih Pak Dokter. Siap. Jadi apa ya? Jadi Lega apa? dong? Oh? Lega? Lega. Lega Dokter. Itu ya. Inang udah lega belum? Iya. Serius lah, Nang, nggak apa-apa. Inang bilang aja. Karena apa? Emosional perasaan itu nular. Sifatnya menular. Kalau istri bahagia, bahagianya nular ke suami. Suami bahagia, istri nular. Tapi kalau ada yang kecewa, nular. Kecewa juga istri, nular sama suami. Jadi akhirnya berbalas-balas terus itu. Kecewa balas kecewa, kecewa balas kecewa. Jadi mengendalikan merah tadi. Nah, Gimana yang itu? tadi aja Pak, Ya. tarik napas. Tarik nafas ya. Luar Buang biasa, itu. Tuhan. Itu apa? Iyalah, Itu adalah pemberian udara, Tuhan gratis. Aku nggak bisa Itu. buat bahkan, tapi dikasih Tuhan gratis, lebih dari Itu aja. apapun. Dan itu milik Tuhan. Iya. Ya sudah Tuhan, mau lihat ya Tuhan. Pilih aku lebih jauh. Rasakan senang ketika tarik napas aja. Hah? Rasakan kebahagiaan hanya dengan menarik napas. Ya. Nggak ada yang kurang. Cukup kasih karuniaku, kata Tuhan. Dan napas itu adalah bukti Tuhan sayang sama kita. Itu bukti. Nggak perlu diminta buktikan Tuhan cintamu sama aku. Udah napas yang ditarik nggak bayar, itu namanya sayang. Nggak pernah lu ditelepon Tuhan kita, oksigenmu kemarin bayar Belum kebayar. Oh, belum kebayar. Buat apa kau? Hah, katanya. Oh, mak stres kita kalau menerima telepon tuh. Nah, tapi berapa kali kita sudah mengucap syukur untuk itu? Ini persoalan. Nggak pernah, kita lewat aja. Memang bernapas kok, memang hidup aku. Emang dulu loh. Kenapa masih hidup, Pak? Bapak. Ada bahasa di Tuhan ya. Iya. Banyak kalau belum sadar ya Pak, ditanya kenapa kau masih hidup, marah dia Pak. Maksud kau aku mau mati gitu ya. Aku nanya kenapa kamu masih hidup. Kalau orang yang menyimpan kepahitan, langsung jawabnya itu pas pahit. Oh maksud kau aku harus mati. Padahal aku mau mengajak dia, ayo sadar yuk. Kalau kita masih hidup, holon alani bahasa-bahasa di Tuhan. Mau ada pun sakit tapi masih hidup. Ya berarti karena masih dikasih Tuhan, hidup. Maka nanti kalau udah bersyukur terus otak kita, ya, nerima yang gratis kan enak tuh enggak? Tak bodoh. Aduh. Sampai bisa kita merasa senang menerima yang gratis. Teruslah bilang makasih Tuhan. Aduh makasih Tuhan, luar biasa kau Tuhan. Makasih Tuhan, sampai senang sendiri kita. Hah? Hanya dengan bernapas. Nunggu gajian, gak turun-turun gaji. Masih hidup ya, kasih Tuhan. Gak ada uang, tapi masih hidup oke Tuhan. Kasih Tuhan. Selesai semua persoalan, gak ada yang gak selesai. Berapa sih besar persoalan kita dibandingkan napas yang Tuhan kasih? Bisa Pak bandingkan? Tapi kalau orang fokusnya sama besar masalah, dia pasti gak bisa bandingkan. Ya biasa aja lah napas katanya. Mana bisa ada udara kalau gak ada matahari? Ciptakanlah matahari. Mana bisa ada udara kalau gak ada tumbuhan hijau? Kau tanamlah semua pohon-pohon itu, kau yang tanam, biar hidup kau, benar. Mana bisa udara ini tertahan kalau nggak ada ozon? Kau ciptakan ozon di luar angkasa sana. Mau bersatu ke seluruh dunia ini, ahli-ahli sudah tak ada yang bisa menjamin oksigen bisa tetap ada. Lalu berapa rupanya? Mau kita itu oksigen di metodis paling murah Pak, Rp32 per liter. 32 perak per liter. Manusia bernapas dalam keadaan tenang 16 kali per menit. Berarti kalau 16 kali per menit kali 1 kali tarik setengah liter. Nah, berarti 8 liter kita pakai udara tiap menit. Umur Bapak berapa?
66. Kukalikanlah 365 hari, kukalikanlah 24 jam sehari, kukalikanlah 60 menit, kukalikanlah tadi 32 perak kali 8, 256 rupiah. Punggung Mas Dude 8,8 miliar. Belum lagi hidup istri. Sebab mereka bukan lagi 2, tapi mereka 1. Ya tambahkan umurnya berapa miliar. Anak-anak. Dan itu pemberian Tuhan gratis. Itu masih udara. Kita bisa selamat. Bapak dari Binjai atau dari mana sampai ke sini? Ada yang bisa menjamin rupanya nggak ada orang yang mabuk di jalan itu. Ada yang bisa menjamin rem nggak belum? Nggak ada. Kalau ada, nggak akan ada terjadi kejadian rem belum. Tapi pada faktanya terjadi rem belum. Nah kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Amin. Amin. Nah, itulah Pak. Amin. Pasti gembira lah kita di tengah Amin. masalah dan persoalan. Haleluya. Ya, Man. Terus kopi lagi? Iya. Perlu. Dan jangan memikirkan penyakit. Biar kami yang memutuskan sebagai dokter. Karena memang itu tugas dokter loh. Kalau dokter bilang, Pak, kalau sehat, udah tangkap sehat. Yang Bapak lakukan apa? Pak, lo sehat. Bapak cari-cari, enggak aku perlu Aduh, lagi endoskopi. sakit. Sakit. Terlalu sering pengalaman di rumah sakit sampai itulah kejadian. Iya. Kenapa kami disuruh dokter nanti pulang dulu, nanti hari Selasa kontrol, Iya. nanti baru kurujuk. Sampai rujuk. Iya. Kenapa? Karena nggak Murni mampu. teguh. Karena capek juga Pak. Iya. Meladeni pemikiran kayak Bapak. Ya udah Iya. kalau nggak percaya dibilang nggak ada sakit mau diapain lagi? Masuk pulang ini kemarin bukan Jadi ikuti skopi bilang? dokter bukan, pulang aja lah dok. Oh iya, ditegur lah. Karena hari Sabtu hitung-hitungan ini panjang lagi ke Selasa, nanti Rabu baru bisa pulang. Nih pan hasilnya gitu. Lebih pandai kita. Ya pula. Oke. Asli 10 hari namin. Tak berujung. Nah, nggak ada ujungnya. Tak ada ujungnya. Apa Tuhan nggak sanggup Iya. menyembuhkan penyakit sekecil itu? Aduh, matahari, alam semesta jadi ciptakan Tuhan kok. Apalah penyakit lambung, alah. Tapi lebih besar sama kita penyakit lambung daripada tuh. Tuhan. Maka jadilah sesuai iman. Kalau gitu untuk apa dokter? Ya untuk mengobati yang memang dia harus dikasih obat. Dokter hanya mengurangi gejala. Ya lah, mau kasih obat. Gula tinggi, Obat ya sendiri. kita kasih obat biar terbantu gula turun. Oh sakit perut ya kami kasih obat anti sakit perut. Oh kanker ternyata kami kemo. Apa ada jaminan rupiah kemo? Enggak, mati juga ya kena kemo. Operasi oh ya mati juga ya dioperasi. Jadi artinya apa? Dokter hanya bisa menolong, mengurangi penderitaan. Urusan menyembuhkan itu urusan Sang Pencipta. Dah, itu aja. Jadi daripada cari-cari penyakit, ya udah. Kalau orang yang cari penyakit rusak terus otaknya Pak. Karena takut dia dengan penyakit itu dicarinya. Cari tahu nih, jangan sampai aku kena penyakit, jangan sampai. Atau kalau cepat-cepat udah bisa cepat disembuhkan ya. Iya. Nah. Padahal diberi kasih tahu Tuhan hati yang gembira adalah obat yang manis. Ada yang sampaikan cocok. Hah? Cocok. Cocok. Ya, Gila. makasih. Mau lihat ya, sudah Boleh datang. Ya. Pasti sembuh. Yakin dan percaya. Udah jumpa sama orang dokter. mau bilang gak ada sakitnya. Ya. Hah? Apa lagi? Ngapain lagi dimasuk-masukkan alat? Iya. Pasti sembuh. Usah, nikmati hidup. Nikmati hidup Iya. ini. Makasih Apalagi? banyak dokter, Tuhan memberkati. Tolong berkati. Kami bisa Boleh. Tolong berkati. Tolong berkati. Iya, dokter. Terima kasih dokter. Lebih daripada pendeta. Atau udah jadi pendeta? Doakan lah, Pak. Oh, berarti kan Didoakan. ada juga dulu pernah di Binjai Junta. dokter kenal. Siapa?
reality si Barani. Karos. Oh ya, sebenarnya dia. Kakak. Tapi belum ini. Oh, Udah iya. di sini udah si Barani. Iya, iya, iya. Pendeta. Bukan pendeta dia. Dulu kerja di Kopo. Tua, Iya, 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 iya. Karena si Barani mana kata. Oh, Gimana tinggal itu? Ah, iya. Kita queen. Itu. Oh, udah berubah sehari. Ah, hutar belum sehari. Ya. Amang marga apa? Bah, kayak makmur juta. Mamaku, Oh, mama. istriku, Sida Huta. Oh, sudah betul. Iya. Saragi ya. Saragi, Parna. Sudah urut pendetaku baru sudah urut. Sudah urut, ya? Sudah urut. Sama permain Inang sama kawannya. Mamanya dia. Oh, lebih dulu. Ya, Iya. berteman dari kecilnya kami Iya. sama si Iya. Natali. Permain. Permain. Udah datang lagi. Ya tadi tanya udah di mana? Udah lagi konsul ini aku bilang. Tadi kita kan dia lagi konsul. Nanti godang dah. Iya, nang, iya, nang, iya. Oh iya. Tengok pernah fokus ini. Oke yang mangnya. Iya, iya. Dokter. Tolong berkati. Amin. Tarik nafas. Oke, di Jakarta tadi ya gempa ya. Kita doakan ya semua yang di Jakarta kiranya dalam perlindungan Tuhan ya. Surabaya ya? Surabaya juga ya. Thank you yang masih ikut hari ini. Tadi sebenarnya ada satu lagi juga ya, sama-sama angkatan kayaknya. Memang kurasa kalau yang angkatan ini karena memang dia keras dididik, agak apa memang otaknya pasti akan terlalu kaku. Ya, tapi ya puji Tuhan lah ya. Didikan yang keras tadi ya. Jalan salib ternyata ada notif live ya, ya kan Kak Pris. Oke, jadi aku pun biar pulang udah bendung, istriku pun udah nunggu ya kan. Semoga malam ini sempat apa nanti kita nyanyi lagi ya pujian penyembahan ya. Jadi bye Kak Lea, Friska, thank you Kak Friska ya. Thank you semuanya, Kak Arya Sirait ya, Tante Awak, Bang Aryon, bye, Sep, Abdi. Oh, si Bang Abdi. Siap Bang Abdi, Tuhan berkati Bang Abdi ya. Kak Winona Jo, gadis idaman, ditunggu pujiannya, Namboru tutur. Nanti kulihat karena harus bergantung sama apa ini, ya kan Menteri Dalam Negeri. Oh iya siap Abdi ya. Iya Horas Bapak tua Gandhi. Bapak tua kayaknya aku. Bye Pak Gusar, thank you. Enggak belum. Salam Kak Uli ya. Sampai jumpa lah ya. Kalaupun nggak ada nanti malam, mungkin besok kita bisa pujian penyembahan ya. Selamat istirahat kita semuanya. Yang anxiety, yang cemas-cemas, lakukanlah apa yang ku ajarkan ya. Dan itu bukan aku yang mengajarkan dari Tuhan itu ya, mengingatkan kita aja. Bye Horas.